أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tazkiyah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha, niatnya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan itu terjadi. Maka pada hari itulah atau pada bulan itulah baginda Rasulullah SAW lahir. Jadi kalau ditanya kapan Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW lahir di Tabun Gajah. Baginda Rasulullah SAW lahir diceritakan di beberapa riwayat. Baginda Rasulullah SAW lahir, kata sang ibu Aminah, saya tidak merasakan sakitnya mengandung maupun sakitnya melahirkan. Jadi ini luar biasa. Kemudian ditambah lagi ketika baginda Rasulullah SAW lahir, itu sempat ada salah seorang tokoh Yahudi yang melintas di kota Mekah. Kemudian dia mendengarkan ada seorang bayi baru lahir dinamakan dengan nama Muhammad. Dia pun menyempatkan diri untuk mengunjungi, melihat bayi yang bernama Muhammad tersebut. Kemudian setelah dia melihat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah masih bayi yang baru lahir, apa yang terjadi? Yahudi tadi pingsan. Kenapa dia pingsan? Karena dia melihat ada tanda kenabian pada diri baginda Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi betul-betul mereka itu mengetahui ciri-ciri kenabian Rasulullah SAW, seperti mereka mengetahui anak mereka. Siapa yang tidak kenal dengan anak? Ayah, ibu yang tidak kenal dengan anak, itu aneh. Semua orang tua kenal dengan anaknya. Maka kata Al-Quran, kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, mereka mengenal Nabi terakhir seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi terang menerang ciri kenabian yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Maka Yahudi tadi, karena dia paham dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dia paham isi Taurat, dia juga paham dengan Injil. Maka ketika dia melihat Rasulullah, dia lihat ada ciri kenabian pada Rasulullah, dia pun pingsan. Kenapa dia pingsan? Karena dia tidak percaya bahwasanya Nabi yang terakhir itu bukan diambil dari keturunan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi yang terakhir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua orang anak yang diangkat menjadi nabi. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nabi Ishak ini melahirkan para nabi. Banyak sekali nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan dari Nabi Ishak. Misalnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, cucunya Nabi Ishak. Kemudian ada Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua mereka itu adalah dari Bani Israel. Sedangkan keturunan dari Nabi Ismail tak ada nabi kecuali nabi yang terakhir penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Yahudi tadi, mereka mengira bahwasanya nabi terakhir itu masih keturunan mereka, keturunan dari Nabi Yakub atau dari Nabi Ishak. Maka kaget, nggak siap menerima kalau nabi yang terakhir itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, keturunan dari bangsa Arab. Dia pun pingsan. Kemudian dia bangun lagi siuman. Ketika dia sadar, dia lihat lagi Rasulullah yang masih mungil, yang baru lahir, pingsan lagi. Sampai beberapa kali dia pingsan. Jadi kaum Yahudi tidak siap menerima Rasulullah SAW sebagai nabi. Bukan ketidaksiapan mereka itu lebih kepada mereka terlalu mengagungkan darah mereka, keturunan mereka. Jadi mereka tidak siap menerima kebenaran
mereka menolak kebenaran disebabkan bukan dari keturunan mereka. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menyembahnya, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nabinya itu satu darah dengan kita, satu bangsa dengan kita, masih keturunan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.